Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Fa usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kondisi seperti saat-saat ini, yaitu kondisi kita masih diselimuti oleh belum berakhirnya penyebaran virus corona. Bahkan kalau kita memperhatikan, ketika di berbagai tempat lain di bulan Maret, terutama di Pulau Jawa di Indonesia, angka orang-orang yang terpapar dengan virus ini tinggi. Tapi di Aceh angkanya sangat-sangat rendah, sehingga pemerintah pusat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan termasuk masyarakat yang dapat menekan angka tersebut sehingga menjadi wilayah yang hijau, sehingga muncul satu persepsi bahwa orang Aceh sangat taat dengan protokol kesehatan. Mungkin kita yang membaca ini jadi tertawa ketika melihat bahwa masyarakat Aceh sebetulnya tidak ada mematuhi ini. Cuman angka kita waktu itu kecil memang. Tapi saat ini jamaah rahimakumullah, angka itu terus menunjukkan peningkatan, sudah melebihi 80 orang. Dan angka ini tentu bukan angka yang sesungguhnya, karena belum semua orang dilakukan rapid test, apalagi kemudian swab, dengan catatan bahwa ada orang-orang yang tidak bergejala sama sekali, disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Sebetulnya dia adalah carrier membawa virus ini, sehingga tentu dia tidak melakukan cek rapid apalagi swab. Sesungguhnya dia adalah orang yang positif. Maka kita sebutkan tadi angka 80 lebih ini bukan angka yang sesungguhnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini jamaah rahimakumullah, khatib mengajak diri pribadi dan seluruh sidang jamaah untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Nanti di ujung daripada khutbah ini saya akan jelaskan kenapa perkara ini amat-amat penting dengan kondisi seperti saat ini, yaitu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Namun sebelum itu jamaah rahimakumullah, saya ingin mengajak kita untuk melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan virus yang mewabah
seperti virus corona ini. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara zahir tampaknya menunjukkan pertentangan satu dengan lainnya. Namun para ulama ahli hadis di dalam menyikapi hadis-hadis yang secara zahir ini bertentangan, kemudian mereka mencari pemahaman yang mendalam terhadap hadis-hadis ini sehingga dia sesungguhnya tidak bertentangan kalau dipahami secara mendalam dan secara benar dan proporsional. Maka dalam perkembangan ilmu hadis, salah satu cabang dari ilmu hadis ada disebut dengan ilmu mukhtalafil hadis, ilmu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi yang zahirnya itu saling bertentangan tapi pada hakikatnya tidak. Para jamaah rahimakumullah, hadis-hadis yang akan kita angkat ini tentu sangat-sangat mudah kita baca realita di lapangan yang terjadi saat ini terkait dengan virus semacam corona ini, dan bagaimana kita menyikapi ini mengikut tentu kepada hadis-hadis yang akan kita kemukakan berikut ini. Pertama jamaah rahimakumullah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tentu derajatnya adalah sangat tinggi dalam tingkatan hadis. Kalau semua perawi berdiri sendiri, maka sepakat ulama ahli hadis, hadis yang riwayat Imam Bukhari lah yang paling tinggi derajat kesahihannya, karena ketatnya Imam Bukhari dalam mensortir hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Hadis ini diawali dengan pernyataan Rasulullah, la adwa. Apa makna la adwa? Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitabnya Wasayar Rasul, ini guru besar Al-Azhar Mesir, mensyarah hadis ini, mengatakan bahwa makna la adwa adalah sebuah penyakit itu tidak akan menular. Kalau hadis ini dipahami secara umum bahwa enggak ada penyakit yang menular. Kemudian lanjutannya wala tiyarata, dan tidak boleh melakukan tiyarah. Apa itu tiyarah? Diambil dari kata tayyara, yang itu dari kata burung. Apa yang dimaksud adalah bahwa orang-orang Arab di zaman jahiliyah ketika mau berpergian, mereka ambil seekor burung, lalu burung ini kemudian diterbangkan ke udara. Kalau dia terbangnya ke kanan, maka dia jadi melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau terbangnya ke kiri, maka orang ini tidak jadi melakukan perjalanan. Nah, tentu ini adalah perkara yang khurafat, perkara yang tidak betul. Yang kedua, wala hamata. Hamah ini adalah orang meyakini di zaman jahiliyah bahwa orang yang mati terbunuh itu ruhnya bisa masuk lagi kepada olinya untuk kemudian meminta sesuatu, minta makan, minta minum, bahkan sampai minta untuk membalas, membunuh lagi orang yang bunuhnya. Ini namanya hamah. Wala safara. Safar ini maknanya banyak kata beliau dari pemahaman ulama ahli hadis. Ada yang mengatakan maknanya adalah menganggap bulan Safar adalah bulan yang sial. Ini tentu juga perkara yang tidak benar. Ada yang memahami makna Safar ini bahwa dulu di zaman jahiliyah, orang kalau ingin berpergian, maka dia naik ke pokok atau pohon korma, lalu dia duduk di pelepah yang paling atas dari pohon korma.
Kemudian dia turun dan dia berangkatlah ke suatu tempat. Setelah dia pulang dari tempat berpergian dia naik lagi ke pokok korma tadi. Maka kemudian kalau dia dapati bahawa pelepah korma tadi sama bentuknya sebelum dia pergi dan sampai dia pulang, berarti istrinya tidak selingkuh. Tapi kalau dia dapati pelepah kormanya sudah berubah, berarti selama dia pergi istrinya selingkuh. Ini di antara makna tadi safaf. Nah, para jamaah rahimakumullah. Nah, tentu para ulama ahli hadis tadi dalam menyelesaikan hadis ini bahwa hadis tadi bahwa tidak ada penyakit yang menular. Ini pemahamannya adalah bahwa Nabi mengoreksi pemahaman khurafat orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwa sebuah virus itu atau penyakit tidak akan menular dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan. Orang-orang di zaman jahiliyah meyakini bahwa sebuah penyakit kalau dia menular sendirinya, enggak ada hubungan dengan Tuhan. Maka Nabi mengatakan la adwa. Maknanya bahwa sebuah virus itu tidak akan bisa menular dia tanpa ada kehendak Tuhan. Jadi pemahaman la adwa bukan dipahami bahwa suatu virus tidak akan menular apapun virusnya, bukan ini pemahamannya. Tetapi pemahamannya bahwa apapun virus yang sifatnya menular dan mewabah, dia tidak akan menular kepada orang lain kalau tanpa kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelahnya juga ditemukan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksi pemahaman khurafat orang jahiliyah tadi. Hadis berikutnya jamaah rahimakumullah adalah hadis juga sahih Bukhari dan sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ketika terjadi sebuah wabah untuk melakukan usaha pencegahan agar kita tidak terpapar dengan virus tersebut. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ini diceritakan di berbagai kitab bahwa di tahun 18 Hijriah Umar bin Khattab waktu itu khalifah memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang adalah Yordania, Suria, Lebanon, Palestin, dulu disebut dengan negeri Syam. Gubernur Syam waktu itu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sesampai Umar di satu tempat perbatasan antara Hijaz dengan Syam namanya Sargha, maka gubernur Syam datang menjemput Amirul Mukminin sekaligus memberitahu bahwa di negeri Syam sedang mewabah penyakit. Maka Amirul Mukminin bermusyawarah dengan para sahabat yang ada, baik kalangan Ansar maupun Muhajirin. Apakah tetap masuk ke negeri Syam dengan kondisi virus sedang mewabah atau membatalkan kunjungan balik ke Madinah? Terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada yang mengatakan tetap masuk saja. Ada yang mengatakan kita batalkan untuk kembali ke Madinah. Akhirnya Umar mengambil keputusan untuk membatalkan kunjungan ke negeri Syam karena sedang mewabah virus dan balik ke Madinah, padahal sudah jalan berhari-hari ke Sargha tadi. Jamaah yang mulia, kebijakan Umar ini diprotes oleh gubernur Syam waktu itu dengan pendekatan tauhid. Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mau lari dari ketentuan Allah? Dalam makna kalimat ini adalah, kalau Allah berkehendak kita kena dengan virus itu, pulang ke Madinah pun bisa kena. Kalau Allah berkehendak kita tidak kena, datang ke Syam pun enggak akan kena. Apa yang ditakut kali? Ini kata Abu Ubaidah kepada Amirul Mukminin.
Lalu Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah, law ghairuka qala hadha ya Abu Ubaidah. Maunya janganlah orang sekelas Anda ilmunya bicara seperti ini. Ini orang-orang awam bolehlah bicara begini. Amirul Mukminin kemudian mengatakan, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Iya, kita berpindah dari satu ketentuan Allah kepada ketentuan Allah yang lain. Lalu Abu Ubaidah diuji logika tauhidnya oleh Amirul Mukminin dengan memberi perumpamaan. Wahai Abu Ubaidah, jika engkau punya dua lembah, wadiyani, satu lembah subur, satu lembah lagi kering, enggak ada rumputnya. Kamu punya onta, kamu akan ngembala di lembah yang mana, hai Abu Ubaidah? Maka tentu jawaban logikanya adalah pasti mengembala di yang subur. Nah, kalaulah menggunakan pendekatan Allah berkehendak, kenapa enggak ngembala di yang kering? Kalau Allah kehendak kenyang, tetap kenyang juga onta walaupun di tempat kering. Tapi kenyataannya kan Anda memilih yang subur. Berarti apa yang Anda pilih, berarti Anda pilih menurut ketentuan Allah bahwa onta akan kenyang di tempat yang ada rumputnya. Maknanya jamaah rahimakumullah, bahwa ketika sebuah virus karakteristiknya adalah begini akan menular, maka kita ketika menjauh dan melakukan langkah agar tidak menular, ini melakukan langkah ketentuan-ketentuan Allah. Nah jamaah rahimakumullah, setelah perdebatan Umar dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah ini, datang Abdurrahman bin Auf yang tadi waktu musyawarah tidak ada. Ini salah seorang sahabat yang dijamin surga dan orang paling kaya raya. Kata Abdurrahman bin Auf, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu ilaiha." Jika kalian mendengar di satu tempat ada virus yang mewabah, jangan masuk ke wilayah itu. Wa idza waqa'a biha wa antum fiha fala takhruju minha firaran minhu. Tapi kalau sudah terjadi sebuah virus yang mewabah di satu tempat, kalian kebetulan di situ, jangan keluar dari situ. Karena kalau kalian keluar, maka kalian akan bawa lagi ini wabah ke tempat lain, nanti lebih parah lagi. Hari ini jamaah rahimakumullah, virus ini awalnya di Wuhan, Cina. Tapi sekarang karena tingkat transportasi dan interaksi orang di dunia ini begitu luar biasa, sehingga sekarang wabah ini sudah sampai lebih dari 120 negara di dunia. Orang bertanya, kenapa wabah-wabah dulu ta'un, namanya ta'un dalam bahasa Arab, itu tidak luas ruang lingkupnya, karena dulu orang tidak bergerak seperti orang bergerak sekarang. Nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini jelas Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bila ada wabah di satu tempat. Bahkan juga di dalam hadis yang lain dengan derajat juga riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Kalian harus menjauh dari orang yang berpenyakit kusta seperti kalian menjauh dari singa. Ini maknanya apa? Orang yang berpenyakit kusta itu bisa menularkan kepada orang, maka jangan dekat dengan orang itu. Nah jamaah rahimakumullah, dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, maka kemudian para ulama dalam menyelesaikan hadis yang nampaknya satu mengatakan tadi tidak ada penyakit yang bisa menular. Itu pemahamannya adalah untuk mengoreksi pemahaman orang jahiliyah yang meyakini bahwa penularan penyakit itu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia tetap terkait dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua tadi dengan tegas Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan langkah pencegahan bila terjadi sebuah wabah di suatu tempat. Maka jamaah rahimakumullah, dengan kondisi
saat ini angka di kita terus juga naik, maka tentu jamaah rahimakumullah, usaha-usaha pencegahan mengikut kepada apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang ahli di bidang ini. Karena Allah mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang mengerti dalam hal kalian tidak mengerti sesuatu. Di dalam hal masalah karakteristik virus ini, kita harus ikuti orang yang ngerti tentang ini. Maka apa pernyataan mereka? Langkah-langkah apa untuk menghindari dari ini? Maka kita melakukannya sebagai upaya daripada kita dihindarkan dari terpaparnya oleh virus ini. Yang kedua jamaah rahimakumullah, melihat kepada cara penularan virus ini, rasa-rasanya amat sulit seseorang bisa terhindar untuk tidak kena dengan virus ini kalau melihat cara penularannya. Kita bertanya kepada dokter, apakah orang ketika menggunakan masker, sering cuci tangan, kemudian menghindari dari kerumunan orang, menjaga jarak, kemudian dia dipastikan tidak akan kena? Tentu ini adalah sebagai langkah usaha. Untuk dipastikan tentu itu tidak. Karena jamaah rahimakumullah tadi ya, melihat kepada bagaimana virus ini menular kepada yang lain, kiranya amat sulit untuk kita melakukan usaha untuk betul-betul bisa terlindungi, kecuali hanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga dan lindungi kita daripada virus ini. Jamaah rahimakumullah, para ulama, Profesor Dr. Bakar Ismail mengatakan bahwa tawakal yang betul dalam agama adalah, kata para ulama, al-i'timadu 'ala Allah ma'a mubasyaratil asbab. Tawakal yang betul adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan melakukan asbab. Mohon maaf, menjadi tidak namanya tawakal. Tadi bahasa disebut dengan tawakal. Sudah tahu kita virus itu menularnya seperti itu, tetap kita lakukan. Seperti kejadian ada di Surabaya, di Waru, jenazah yang meninggal karena COVID, oleh kemudian keluarga ada orang kampung, diambil ulang, dibuka, dimandikan lagi, sehingga 15 orang kemudian ketika dites positif. Ini namanya dekeke. Jadi seperti tadi Abu Ubaidah mengkritik Amirul Mukminin, mengatakan kalau Allah berkehendak kena, kita menghindar pun akan kena, dan kalau kita masuk pun nggak akan kena. Ini namanya adalah tawakal. Jamaah rahimakumullah, bukan tawakal. Kalau tawakal yang betul adalah kita menyerahkan kepada Allah dalam doa-doa kita, tapi kita melakukan juga usaha-usaha pencegahan untuk kita terhindar dari ini. Terakhir yang saya sebutkan tadi jamaah rahimakumullah, kita penting sekali dalam kondisi seperti ini tadi yang amat sulit untuk menghindar daripada tidak terpapar dengan virus ini, kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita untuk kemudian selalu membawa diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam takwa kepada Allah. Karena apa jamaah rahimakumullah? Karena sekarang ini semua orang kewalahan mencari jalan keluar terhadap virus ini seperti apa. Semua sekarang menjadi kendala di mana-mana untuk mencari jalan keluar. Maka Allah menjanjikan jalan keluar dari apapun kesulitan kepada orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar kepadanya. Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dua-dua dalam surah At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jamaah rahimakumullah, bahwa orang-orang yang meninggal dalam sebuah bencana termasuk seperti wabah ini, itu nanti akan dibangkitkan mengikut keadaan waktu dia meninggal. Ini kita tidak tahu tadi dalam kita berjalan dan berinteraksi dengan orang, kita sudah terpapar dengan kemudian itu,
Nah, kemudian kalau kita menjadi orang yang bertakwa, meninggal pun kita dalam pandemi seperti ini, maka kita meninggal sebagai orang bertakwa dan akan dibangkitkan nanti sebagai orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.